Pada tahun 1846, tersebutlah suatu desa di kawasan pegunungan Alpen, Perancis. Desa La Salette namanya. Desa La Salette ini didiami sekitar 800 orang yang terdiri dari keluarga-keluarga petani kecil. Yang pergi ke gereja hanyalah wanita-wanita tua. Semua orang bekerja pada hari Minggu sepanjang musim panas. Dan ketika musim dingin tiba, mereka tidak tahu apa yang harus dibuat. Dan mereka kemudian pergi ke perayaan Ekaristi untuk berolok-olok tentang agama. Para petani ini menyumpah-nyumpah, mulai dari panenan yang gagal, kentang, gandum, hingga anggur yang busuk. Keadaan ini membuat Bunda Maria berduka. Hari itu, hari Sabtu 19 September 1846, Bunda Maria menampakkan diri di desa La Salette pada dua anak gembala, Maximin Giraud yang berusia 11 tahun dan Melanie Calvat yang berusia 15 tahun. Kedua anak ini tidak sekolah dan setiap harinya mereka bekerja mengembalakan ternak. Kepada kedua anak ini, Maria berkata, "Apabila rakyatku tidak mau tunduk, aku terpaksa melepaskan lengan anakku. Ia begitu berat dan menekan, hingga aku tak dapat menahannya lebih lama. Sudah demikian lama aku menderita karena kalian. Aku berdoa tak henti-hentinya bagi kalian, agar anakku tak meninggalkan kalian. Tetapi kalian sama sekali tidak memperdulikannya. 6 hari telah kuberikan kepadamu untuk bekerja. 1 hari kusediakan untukku sendiri, dan aku tidak mendapatkannya. Dan itu membuat lengan anakku begitu berat." Maria kemudian bertanya kepada kedua anak itu, "Apakah kalian berdoa dengan baik, anak-anakku?" "Tidak, Nyonya," jawab mereka dengan jujur. "Oh anak-anakku, itu harus kalian lakukan dengan baik setiap saat. Kalau merasa tidak dapat merangkai doa, berdoalah saja satu Bapa kami dan satu Salam Maria. Kalau ada waktu, berdoalah lebih banyak. Nah, anak-anakku, sampaikanlah itu kepada seluruh rakyatku." Kedua anak ini pun kemudian menceritakan kejadian ini kepada orang-orang termasuk ke imam paroki La Salette. Imam menceritakan kembali cerita anak-anak pada waktu misa. Dan ini memicu pejabat pemerintahan untuk memulai suatu penyelidikan. Dan anak-anak ini tetap bersikukuh pada kisah mereka walau diancam hukuman penjara. Suatu ketika saat menyelidiki tempat kejadian, seseorang mematahkan sebongkah dari batu karang di mana tadinya Maria duduk. Maka memancarlah suatu sumber mata air di tempat yang tadinya kering kecuali saat salju mencair. Mata air ini terus memancar dengan berlimpah. Ada seseorang yang mengambil airnya dan memberikannya kepada seorang perempuan yang sudah sakit bertahun-tahun. Ia meminum sedikit dari air tersebut setiap hari sambil mendaraskan novena. Dan tepat di hari ke-9, ia sembuh total. Semakin hari semakin banyak orang merasakan mujizat ini. Dan mujizat yang paling besar serta menakjubkan adalah orang-orang kemudian ikut ambil bagian dalam misa kudus dengan setia dan mengakukan dosa-dosa mereka secara teratur. Mereka berhenti bekerja pada hari Minggu dan hidup saleh serta penuh devosi. 19 September 1851, uskup setempat secara resmi menyetujui devosi dan doa publik kepada Bunda Maria La Salette. Tahun berikutnya, komunitas religius baru pun dibentuk, misionaris dari La Salette. Sebuah basilika baru mulai dibangun. Para peziarah semakin banyak mengunjungi lokasi penampakan, termasuk John Berti, seorang seminaris di keuskupan setempat yang sedang bimbang menentukan akan jadi imam yang seperti apa nantinya. Selama liburan tahun 1861, sebelum tahun terakhir di seminari, ia bersama beberapa teman sekelas berziarah ke La Salette, tempat di mana Bunda Maria 15 tahun sebelumnya menampakkan diri. Jong begitu terkesan oleh kelompok kecil misionaris La Salette. Keraguannya akan masa depannya pun langsung hilang. Setelah ujian terakhir di seminari, ia langsung pergi ke La Salette dan masuk ke biara para misionaris La Salette. Kemudian ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1862. Pater John Berti inilah yang kelak mendirikan tarekat MSF dengan Bunda Maria La Salette sebagai pelindungnya.